فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang berhenti sampai pada sahabi, dinamakan apa? Indahnya ikhlas. Mauquf. Adapun yang berakhir sampai pada tabi'in namanya apa, Usama? Maqtu'. Taib. Adapun yang berhenti sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya apa? Masih Usama? Marfu'. Taib. Itu pembagian hadis dari sisi intihai sanad. Akhir dari sanad itu sisi apa? Marfu', mauquf dan maqtu'. Kemudian untuk istilah mauquf dan maqtu' sering dinamakan dengan apa, Syukran? Hadis mauquf dan hadis maqtu'. Di sana ada satu istilah untuk kedua-duanya. Apa namanya? Badri? Al-athar. Yang mauquf dan maqtu' dinamakan athar. Nah, mauquf intinya kan perkataan sahabi atau perbuatan sahabi. Maqtu' yang dinisbahkan kepada tabi'in, taib, dan generasi setelahnya. Nah, keduanya sering dinamakan dengan athar. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-musnad. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wal musnadu fi qawli ahli al-hadits hadha hadithun musnad huwa marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiruhul ittisal. Baik. Dan musnad dengan apa? Memfathah nun. Baik. Adapun dengan mengkasrah nun, musnid itu mu'tani bi ilmil isnad, namanya musnid. Al-musnid yaitu al-mu'tani bi ilmil isnad, yang memberikan perhatian tayyib yang bergelut dengan ilmu isnad. Sedangkan yang kita bahas musnad. Tayyib. Nah, musnad pada perkataan ahli hadis atau dalam istilah ahli hadis. Taib, untuk mengeluarkan akhwan dari apa? Dari hal yang tidak diinginkan di sini. Siapa? Taib. Ihtaraza bihadza an qaulihim musnad Ahmad wa musnad ad-Darimi. Digunakan fi qauli ahli hadis ini untuk apa? Untuk mengeluarkan dari perkataan para ulama ahli hadis seperti musnad Ahmad, musnad Darimi. Ini bukan maksudnya, bukan maksud kita sekarang seperti itu. Fa innahu bi ma'nal kitab alladhi jama'a ma asnadahu sahabah. Karena makna musnad Ahmad, musnad Darimi itu adalah maknanya kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang dia bersanad ya sampai sahabat. Ay rawahu bimaknal isnad ka musnadis Syihab wa musnadil Firdaus, ay isnadu hadithihima wa huwa fi kulli isti'malatihi bi fathin nun musnad. Tayyib.
Jadi musnad dalam istilah kita beda dengan penggunaan musnad Ahmad, musnad Darimi, musnad Syihab, Taib, dan seterusnya. Karena maksud kalau musnad Ahmad, musnad Darimi maksudnya apa? Yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat. Kemudian dengan metode apa? Mengumpulkan ini hadis sahabat fulan, disebutkan semuanya. Taib, yang disandarkan kepada sahabat tersebut disebutkan dulu. Ini metode susunan kitab musnad. Jadi tidak ada bab demi bab, tapi apa yang ada adalah hadis sahabat fulan dikumpulkan semuanya. Alladzi jama'a ma asnadahu sahabah. Sedangkan musnad dalam pembahasan kita, ini istilah lain. Taib, qala wal musnadu fi qawli ahli al-hadits hadha hadithun musnad huwa marfu'u sahabiyyin bi sanadin zahiruhul ittisal. Ya, dimaksud dengan hadis musnad yaitu marfu'nya seorang sahabi dengan sanad yang secara zahirnya itu bersambung. Fa qawli marfu'un kal jinsi wa qawli sahabiyyin kal fasli. Jadi ungkapanku marfu'un itu seperti jenis, yaitu karena jenis hadis marfu'. Jenis hadis marfu'. Tapi yang merofakkan adalah sahabi. Ini sebagai apa? Pemisah berarti kal fasal, sebagai pemisah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan yakhruju bihi ma rafa'ahu tabi'i. Ya, keluar dengannya apa yang dirofakkan oleh seorang tabi'i. Kenapa? Karena yang dirofakkan oleh tabi'i namanya apa? Iqbal? Habis mursal. Seorang tabi'i merofakkan hadis, fa innahu mursal, maka itu adalah mursal. Aw man dunahu, atau yang di bawah tabi'in merofakkan hadis. Ya misalnya, atba'ut tabi'in kok merofakkan hadis. Berarti apa? Gugur darinya apa, atau jatuh darinya dua perawi atau lebih. Namanya apa? Fa innahu mu'dal. Karena itu mu'dal atau mu'allaq, atau mu'allaq ketika apa? Jatuh perawi-perawi antara tayyib mu'allif dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung misalnya kita langsung merofakkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya mu'allaq. Atau Imam Bukhari. Alhamdulillah. Atau Imam Bukhari langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya apa ini? Badri mu'allaq. Wa qawlihi zahiruhul ittisal yukhrij bihi ma zahiruhu al-inqita'. Dan perkataanku yang zahirnya ittisal, yaitu secara zahir, secara nampaknya itu apa? Muttasil, bersambung. Untuk mengeluarkan dengannya yang zahirnya inqita', yang jelas apa? Secara zahir ada keterputusan sanad. Wa yudkhilu ma fihi al-ihtimal, dan untuk memasukkan riwayat yang ada padanya ihtimal, ada padanya kemungkinan. Secara zahir memang ittisal, tapi bisa saja ada kemungkinan terputus. Tapi yang penting zahirnya ittisal. Wa ma yujadu fihi haqiqatul ittisali min babi aula. Dan hadis yang didapati padanya hakikat ittisal. Hakikat ittisal itu zahirnya yang bersambung, hakikatnya memang juga bersambung. Nah, ini lebih utama lagi untuk masuk dalam istilah hadis apa? Usama? Aula untuk masuk dalam istilah hadis apa? Berarti hadis musnad. Nah, yang kita bahas sekarang. Qala wa yufhamu min at-taqyidi bi-dhuhuri anna al-inqita' al-khafiyya ka'an'anatil mudallisi wal mu'asir alladhi lam yathbut luqiyuhu la yukhrijul haditha an kaunihi musnadan. Tayyib, ini penting dan dipahami dari batasan
bidzuhur ikhwan zahiruhul ittisal, yang penting nampaknya ittisal. Ya, dari sini kita pahami bahwasanya inqita' khafi, yaitu keterputusan sanad yang tersembunyi. Sanadnya terputus tapi tersembunyi, seperti misalnya an-anah mudallis. Mudallis meriwayatkan an-anah. Tayyib, an Abi Zubair, an Jabir misalnya. Nah, ini an-anah mudallis. Tayyib, zahirnya ittisal karena tabi'in, kemudian siapa? Sahabi. Atau anil Hasan al-Basri an Samurah. Ini Hasan al-Basri dari Samurah. Padahal apa? Hasan al-Basri dari Samurah hanya mendengar satu hadis saja, yaitu apa? Hadis aqiqah. Tapi riwayat-riwayat yang lain yang ada riwayat itu an Hasan al-Basri an Samurah, kita katakan tetap musnad, paham? Karena zahirnya bersambung. Ini mudallis. Nah, meriwayatkan dari sahabi misalnya, atau dari seorang yang sezaman tapi tidak apa? Sabit dia bertemu dengannya. Taib. Maka yang seperti ini tidak keluar dari kondisi hadis musnad. Tetap dikatakan hadis tersebut musnad. La'idbaqil a'immatil ladzina kharrajul masanida ala dzalik, ya, dikarenakan kesepakatan para immah yang mengeluarkan musnad-musnad atas hal tersebut. Jadi tetap hadis-hadis itu dimasukkan dalam istilah hadis musnad. Tayyib. Wa hadha ta'rifu muwafiqun liqaulil hakim al-musnadu ma rawahu al-muhadditsu an shaykhin yadhharu sama'uhu minhu wa kadha shaykhuhu an shaykhihi muttasilan ila sahabiyyin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, nah, pengertian ini yaitu apa? Pengertian hadis musnad yang dibawakan oleh Al-Hafidz tadi, marfu'u sahabiyyin bisanadin dhahiruhul ittisal. Taib. Ini mencocoki perkataan hakim. Nah, dalam pengertiannya mengartikan hadis musnad, yaitu musnad menurut Al-Hakim yaitu yang diriwayatkan oleh ahli hadis dari syekhnya, yang nampak dia mendengar dari syekh tersebut. Demikian pula syekhnya meriwayatkan dari syekhnya lagi secara bersambung sampai pada sahabi, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ikhwan mengatakan bahwasanya pengertian yang beliau bawakan itu mencocoki apa? Mencocoki hakim, perkataan hakim. Cuman perhatikan dalam catatan kaki. Amma muwafaqatuhu liqaulil hakim fa fihi nadhar bayyin. Nah, adapun kecocokan perkataan beliau dengan perkataan hakim padanya, nah, butuh apa? Butuh pengecekan yang sangat jelas. Fa fihi nadhar bayyin, yaitu maksudnya nah, tidak tepat sekali. Faqad taraka al-hafidzu min kalamil hakimi ma ya'taridu bihi ala ma fahimah wa huwa qawluhu thumma lil musnadi syara'itu ghairu ma dzakarna minha alla yakuna mauqufan wala mursalan wala mu'dalan wala fi riwayatihi mudallis. Tayyib, fasaraha bi ishtirati adami tadlisi fi ruwatihi. Naam. Kenapa? Naam, karena Al-Hafidz meninggalkan perkataan Al-Hakim, ikhwan. Tayyib, meninggalkan perkataan Al-Hakim selanjutnya yang apa? Yang bertentangan dengan apa yang beliau pahami. Tayyib. Memang kalau berhenti sampai di sini sekilas apa memang sama, ya kan? Hakim mengatakan musnad itu seorang ahli hadis meriwayatkan dari syekhnya yang secara apa? Nampak dia mendengar dari syekhnya. Tayyib, kenampakannya mendengar dari syekhnya. Kemudian syekhnya itu mendengar dari syekhnya lagi, terus sampai sahabat bersambung.
sampai ke Rasulullah. Sekilas kalau berhenti di sini, ini memang sesuai dengan pengertian tadi, ya kan? Sekilas sesuai dengan pengertian tadi, ya tidak, Badri? Hah? Tapi nama Al-Hafidh meninggalkan perkataan yang lain. Yaitu perkataan setelahnya yang disebutkan dalam catatan kaki. Al-Hakim mengatakan, "Tsumma lil musnadi syara'itu ghairu ma dzakarna." Kemudian untuk hadis musnad ini ada syarat-syarat selain yang kita sebutkan, yaitu beliau mensyaratkan tidak boleh mauquf, tidak boleh mursal, tidak boleh mu'dhal, tidak boleh pada perawi-perawinya mudallis. Baik. Nah, di sini ada tasrih dari Al-Hakim persyaratan tidak boleh adanya tadlis dalam perawi-perawinya. Berbeda dengan apa? Pengertian musnad yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena apa? Dalam pengertian Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat seorang mudallis masih masuk dalam kategori musnad. Paham bedanya? Nah, di sini bedanya, kawan. Baik. Wa ammal khatibu faqala al-musnadu al-muttasil. Adapun al-khatib mengatakan al-musnad itu adalah hadis yang muttasil. Baik. Dalam Al-Kifayah ibarat beliau adalah apa? Wasfuhum lil hadithi bi annahu musnad yuriduna anna isnadahu muttasilun baina rawihi wa baina man asnada anhu. إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. Baik. Ini ungkapan khatib, ikhwan. Ketika menjelaskan musnad, mereka para ulama ahli hadis menginginkan bahwasanya hadis musnad adalah yang sanadnya bersambung antara perawi-perawinya. Ya, kecuali ya kalau sampai di sini saja yang penting muttasil, maka belum tentu marfu', ya kan? Kalau di sini kan pengertian Al-Hafidz musnad itu mesti marfu'. Paham? Itu inti harus dipahami. Musnad itu mesti marfu' pada pengertian siapa? Al-Hafidz. Musnad itu mesti marfu'. Baik, kemudian secara zahirnya bersambung sanadnya sampai ke sahabi, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'nya sahabi. Tapi kalau pengertian Al-Hakim yang penting bersambung sehingga bisa berhenti pada tabi'in atau berhenti pada sebelum tabi'in. Kemudian beliau katakan hanya saja mayoritas penggunaan ulama ahli hadis tentang ibarat musnad itu apa? Pada yang disandarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib, yaitu berarti hadis marfu' secara khusus. Berarti marfu' yang muttasil. Ya, paham? Berarti kalau kita simpulkan di sini pengertian Al-Khatib, intinya musnad adalah hadis marfu' yang muttasil. Fa'ala hadza, maka berdasarkan pengertian Al-Khatib ini, al-mauquf idza jaa bi sanadin muttasil yusamma indahu musnadan. Berdasarkan pengertian Al-Khatib ini berarti mauquf apabila dengan sanad yang bersambung dinamakan di sisi Al-Khatib musnad. Walaupun mayoritasnya ahli hadis mengatakan apa? Tidak. Paham? Cuman sekedar istilah musnad itu muttasil, berarti mauquf juga apa? Selama dia muttasil musnad. Lakin qala inna dzalika qad ya'ti lakin bikillah. Ya, Al-Khatib mengatakan memang bisa datang seperti itu. Penggunaan musnad pada apa? Riwayat mauquf yang muttasil, tapi bikillah sedikit. Sehingga pendapat Khatib kurang benar dalam pengertian musnad. Wa abada Ibnu Abdul Bar haitsu qala al-musnadu al-marfu' wa lam yata'arrad lil isnad. Dan lebih jauh lagi Ibnu Abdul Bar di mana dia mengartikan hadis musnad itu hadis yang marfu' dalam tamhid. Tidak menyinggung sama sekali tentang sanadnya. Berarti kalau demikian hadis musnad itu hadis marfu' berarti fa innahu yasduqu 'alal mursal wal mu'dhal wal munqati'. Berarti kalau demikian bisa diterapkan musnad itu pada hadis mursal, mu'dhal dan munqati' selama dia itu marfu'. Idza kana al-matnu marfu'an wa la qa'ila bih, dan tidak ada
satupun yang mengatakan demikian, yaitu mengatakan bahwasanya hadis mu'dhal, hadis mursal itu musnad. Baik. Berarti di sini sekarang kesimpulannya akhwan, kita mengambil satu pengertian hadis yaitu hadis musnad. Nah, dari beberapa kalam, nah, dari Al-Hakim, dari Al-Khatib, dari Ibnu Abdul Bar. Ini dilemahkan oleh Tayyib Al-Hafidz Ibnu Hajar, kecuali Al-Hakim beliau mengklaim sama dengan Al-Hakim, padahal sebenarnya tidak, karena Al-Hakim riwayatnya lebih sempit daripada Al-Hafidz. Al-Hakim pengertian tentang musnad lebih sempit. Kenapa? Rifki? Kenapa kita katakan pengertian Al-Hakim tentang musnad lebih sempit? Hah? Ada yang lihat? Ada yang lihat? Hah? Itu sama. Hadis mauquf juga, Al-Hafidz tidak memasukkan. Hadis mu'dhal juga tidak memasukkan. Mu'allaq tidak memasukkan. Ada, satu hal, hadis mudallis. Karena pada pengertian Al-Hakim hadis mudallis tidak dimasukkan dalam musnad. Tapi untuk hadis, untuk apa? Untuk pengertian Al-Hafidz masuk. Baik. Jadi kalau bingung, ambil satu pengertian saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu ditandai intinya apa? Musnad itu marfu'u sahabiyyin bisanadin dhahiruhul ittisal. Tayyib, marfu'nya seorang sahabi, berarti sahabi meriwayatkan secara marfu', dengan sanad yang secara zahirnya itu bersambung. Tayyib. Tayyib, itu diingat-ingat. Jadi yang disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang istilah musnad. Kemudian dilihat dari sisi jumlah perawinya akhwan. Kata beliau, fa in qalla adaduhu, ya, ay adadu rijali sanad, fa imma an yantahi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalikal adadil qalili bin nisbah ila sanadin akhar yadudu bihi dzakal hadits bi ainihi bi adadin katsir. Ini akan berbicara tentang ulu dan nuzul ya kawan. Kalau perawi-perawinya sedikit maka itu hadis ali. Kalau perawinya banyak hadisnya nazil. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya saja. Naktafi bihadza walhamdulillah.